Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama komit mau mempelajari Alkitab, satu hari satu pasal dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah sebegitu jauh, sudah hampir mencapai Kitab Wahyu. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mempelajari firman-Mu dan mohon berkat-Mu atas akal budi yang Kau berikan pada kami. Mohon pimpinan-Mu agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya, sehingga kami bisa hidup menurut kehendak-Mu. Kami berdoa, mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan pasal 6 dari ayat 1 hingga ayat 21. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertanda dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah itu dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka tidak berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, 1 Timotius pasal 6, pasal yang terakhir, di mana di pasal yang pertama Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa ada pertentangan, ada pengajaran yang menyesatkan muncul, dan adalah tugas Timotius untuk menyelesaikan semua itu. Adalah tugas Timotius untuk membawa jemaat ke arah yang benar. Oleh sebab itu di pasal yang kedua, Timotius dinasihatkan supaya mengendalikan wanita, supaya apa yang terjadi di gereja itu sesuai dengan apa yang terjadi di rumah. Sebab kalau di rumah dinasihatkan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri di Efesus pasal 5. Mustahil di gereja istrinya boleh memimpin suaminya atau mengkhotbah suaminya, apalagi menggembalakan suaminya dan suami orang lain gitu. Kemudian di pasal 3 ya, diberikan aturan tentang atau persyaratan ya. Ini penilik jemaat atau gembala atau penatua dan diaken. Ya, jadi itulah syaratnya, dan yang paling utama sekali itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Rasul Paulus mau supaya jemaat yang dipimpin oleh Timotius, digembalakan oleh Timotius itu betul-betul sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi oleh sebab itulah maka segala sesuatunya harus terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lihat juga bahwa di pasal 4 kemudian dinasihatkan supaya Timotius menguasai ya pokok-pokok dasar iman atau doktrin yang dasar ya. Dan kita tahu doktrin keselamatan itu doktrin yang dasar sekali, itu pusat dari semua doktrin. Kemudian doktrin tentang Alkitab itu adalah doktrin yang menjadi fondasi kekristenan, dan doktrin tentang gereja adalah praktek atau pintu kebenaran, keluar masuknya kebenaran. Itu adalah lewat doktrin gereja. Dan di pasal 5 ada nasihat-nasihat bagaimana sikap terhadap orang tua, orang muda, sikap terhadap janda, ya, dan bagaimana mengajak kepada jemaat untuk menghormati para penatua yang melayani dengan baik, ya, yang dengan serius, ya, melayani Tuhan. Dan sekarang di pasal 6. Di pasal 6 itu sekarang setelah di pasal 5 dikatakan mengenai ya, dinasihatkan mengenai berbagai hal ya, orang-orang yang berdosa, yang menyolok ya, sepertinya mendahului mereka ke pengadilan katanya. Sekarang di pasal yang ke-6 dikatakan semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat ya, segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak kritik terhadap Rasul Paulus sehubungan dengan hal ini,
bahwa dia menyetujui perbudakan. Nah, memang perbudakan itu ada berbagai jenis, ya. Perbudakan itu ada berbagai jenis. Kalau yang perbudakan yang seperti yang dilakukan oleh petualang-petualang di itu abad 16-17, ya, itu pergi ke Afrika di sana, ya, bawa senjata terus itu memburu orang-orang Afrika yang sedang mandi di pantai, ditangkap, dimasukkan dalam kapal, kemudian dibawa dijual. Itu tidak benar sama sekali, ya. Itu sebuah kejahatan, ya, kejahatan. Tetapi, ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, ya, kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 22, nah kalau Anda di hadapan Anda ada Alkitab, ya, itu ada kitab Keluaran pasal 22, itu peraturan mengenai jaminan harta sesama manusia, itu ada bunyinya demikian. Apabila seseorang mencuri seekor domba atau seekor domba, seekor lembu atau seekor domba, dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ya, jadi orang yang menderita kecurian itu mendapat untung, ya, mendapat untung 5 kali lipat lembu, ya, 4 kali lipat domba gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat yang kecurian sudah rugi dicuri, masih rugi lagi biasanya. Nah, di sini tidak yang. Nah, kemudian ayat 2, jikalau seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang hingga mati, ini sedang membongkar nih malam ini, ya, maka si pemukul tidak berhutang darah, ya. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Jadi Tuhan memperhitungkan emosi orang, ya. Kalau pencuri masuk ke rumahnya, ya, malam-malam gitu, ya pasti dia bawa pentungan juga gitu, dan mungkin pencuri itu dipukulnya dan mati, ya, ini tidak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kalau baru dibunuh, dicari dan dibunuh, itu dendam, ya, itu tidak boleh. Nah, pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, ya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, kalau dia tidak punya, biasanya orang yang mencuri justru yang miskin, no. Nah, kalau di sini dibiarkan gitu, ya, dibiarkan, maka kita jadi heran sekali, ya. Itu sampai mencuri kabel, ya, mencuri kabel sampai, ya, mencuri, bayangkan, ya, mencuri itu rel kereta api, ya, orang bisa mati punya, ya, akibatnya. Dan ini kemudian tertangkap hanya ini dihadapi dengan belas kasihan bahwa dia sudah tidak ada makan. Sebenarnya di dalam hukum Taurat, ini Keluaran pasal 22, itu tidak dibenarkan begitu, ya. Di sini dikatakan, ya, kalau pencuri mencuri dan dia tidak sanggup membayar atau ganti rugi, maka ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, Tuhan menetapkan ini adalah karena Tuhan tidak menyetujui komunisme. Tuhan tidak menyetujui komunisme. Tuhan menghormati kerja berat gitu. Tuhan menginginkan agar orang, ya, bekerja sedemikian rupa. Itu selaras, ya, harmonis dengan 2 Tesalonika 3 ayat 10, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Dan kita lihat barang siapa yang mencoba-coba untuk mencuri, ya, sudah miskin mencuri lagi gitu, maka resikonya adalah kalau tertangkap nanti dia diminta untuk mengganti, ya. Kalau tidak sanggup mengganti maka dia harus dijual,
Ya. Nah, seandainya hukum Taurat ini diterapkan, ya, Anda bisa bayangkan, ya, itu kita tidak usah bikin pagar gitu ya. Dan kalau mobil kita hilang, ya, kalau tertangkap pencurinya, ini kalau diperlakukan seperti domba, dia mesti ganti empat mobil gitu ya. Nah, curi mobil satu ganti 4, wah, dia nggak sanggup ganti katanya, nggak sanggup ganti ya. Di sini katanya dia harus dijual gitu, harus dijual. Ya. Nah, itulah yang akhirnya tentu karena orang itu dijual menjadi apa? Ya, dijual menjadi budak. Sebenarnya dijual artinya dengan kata lain dia harus bekerja untuk membayar, ya, membayar itu. Dia harus bekerja untuk membayar dendanya, ya, denda yang dikenakan padanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Allah menghargai hak milik orang, ya, agar di dunia ini terjadi kesopanan, agar tidak ada manusia yang berprofesi menjadi pencuri, bahkan tidak ada terlintas di pikiran orang sedikit pun untuk mencuri. Ini harus terjadi demikian, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang yang dituju oleh Tuhan, ya. Mungkin ada yang berkata bahwa wah, itu kejam. Oh ya, bagi orang yang rencana mau curi gitu loh, ya. Kalau kita tidak ada rencana mencuri sedikit pun, kita memang sudah bertekad untuk menghidupi hidup ini dengan baik, maka ya kita harus sadar akan hal ini bahwa keinginan Tuhan itu agar manusia hidup di muka bumi ini dengan baik, dan tidak boleh ada orang yang ini timbul pikiran di dalam dirinya untuk coba-coba mau mencuri gitu ya. Tidak boleh. Sebenarnya jauh-jauh lebih terhormat, jauh-jauh lebih mulia, dan jauh-jauh lebih baik, ya, mati daripada mencuri, ya. Ini rakyat harus diindoktrinasi yang demikian, ya. Nah, itu saya lihat ada banyak itu slogan-slogan yang konyol-konyol, ya, itu terpampang di mana-mana. Ada yang katanya kapan kawin segala macam itu yang begini itu, ya. Dan juga ada yang Jakarta beriman, ya, gitu. Nah, coba, ya, ini yang macam begini ini, ya, lebih terhormat, ya, mati kelaparan daripada, ya, hidup, ya, melanjutkan hidup dengan hasil curian. Macam begini ini harus dipampangkan di mana-mana supaya tidak ada pencuri sama sekali gitu di negara kita ini. Ya, pencuri kecil maupun pencuri besar gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, ya, kalau ada perbudakan, ya, kalau Anda dibawa perbudakan, kata Rasul Paulus, ya, hendaklah menganggap Tuhan yang menasehatkan supaya orang dibawa perbudakan menganggap Tuhan mereka layak mendapatkan segala penghormatan. Ya, artinya begini, kalau Anda melayani, bekerja dengan sukacita gitu, ya, menganggap yang dilayani ini pantas gitu, mendapat itu kehormatan itu, maka Anda tidak stres, ya, dan Anda tidak merasa tertekan. Ya, itu sebenarnya yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Sebab apa? Sebab Anda sudah ada di bawah di situ. Gitu, ya. Anda sudah ada di bawah di situ. Kekristenan tidak memimpin pemberontakan dalam wujud apapun juga, ya. Tidak memimpin orang untuk ini, ya, pemberontakan sosial dalam wujud apapun, ya. Nah, kalau seseorang sedang berposisi sebagai budak, dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, nah justru dia harus berlaku dengan sangat baik supaya mencerminkan, ya, dia berbeda dengan budak yang lain. Budak yang non-Kristen dengan budak yang Kristen, tuannya akan melihat bahwa rupanya budak yang Kristen ini luar biasa baiknya, ya, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita rupanya gitu. Nah, katanya ini, ya, jangan sampai, ya, nama Allah dan ajaran kita dihujat orang, ya, dihujat orang, jangan sampai. Nah, jika Tuhan mereka seorang percaya, ini lebih lagi kan, jika Tuhan mereka adalah seorang percaya, ya, maka bukan berarti lalu dia kurang dihormati karena dia saudari di dalam Kristus. Sebaliknya, dia harus lebih dihormati lagi, ya, lebih disegani lagi, lebih dilayani lagi, karena dia selain Tuhannya, dia juga saudaranya gitu.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dituliskan ini untuk zaman sekarang ini sebagai bos dan karyawan, ya, maka kalau ini boleh dikatakan begini, kalau Anda seorang karyawan katanya, ya, maka anggaplah ya tuan Anda, bos Anda itu layak mendapat penghormatan segalanya, supaya ajaran kita jangan dihujat orang gitu. Nah, kalau bos Anda ternyata adalah orang Kristen, ya toh, maka janganlah sampai lalu Anda kurang menghormati dia karena dia saudara engkau di dalam Kristus, ya. Melainkan Anda harus lebih menghormati dia lagi. Anda harus memberi contoh kepada karyawannya yang lain bagaimana menghormati bos Anda yang adalah orang Kristen itu. Ya, kalau Anda berbuat demikian pasti akan membuatnya sangat-sangat terkesan, ya, sangat-sangat terkesan, ya. Dan Anda menjadi teladan dan menjadi terang, ya, menjadi contoh yang baik, ya, bagi semua karyawan yang lain gitu. Ya, di sini diajarkan demikian. Ya, tentu di bagian lain Rasul Paulus sudah mengajarkan bagaimana ya seorang bos yang baik, ya, seorang bos yang baik itu ya dia harus memperhatikan karyawan, ya. Dipencet sampai dia mati, ya apa gunanya gitu, ya. Dan saya mendengar ada satu orang Kristen, ya, yang buka perusahaan kosmetik gitu, ya. Yang orang Kristen itu, ya, bayangkan, ya, itu bahkan karyawannya yang ini keluar gitu, ya, itu dia punya ijazah ditahan, ya, dia punya ijazah ditahan. Bayangkan sampai karyawannya yang keluar itu tidak bisa cari kerja karena ijazahnya ditahan, ya. Dan mereka adalah orang-orang kecil yang tidak tahu hukum, tidak berani, ya. Sehingga di antara mereka ada yang kasih tahu saya, ya. Wah, saya bilang, mengapa bisa ada orang Kristen yang sekejam itu, ya? Mengapa ada orang Kristen yang sejahat itu, ya? Ya, kalau dia sudah tidak mau bekerja dengan Anda, ya sudahlah, ya, mengapa kita mesti paksa orang kerja dengan kita gitu. Dan sampai dia keluar pun dia punya ijazah perlu ditahan dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda adalah orang Kristen dan punya karyawan, punya pembantu dan lain sebagainya, ya, demi kemuliaan Tuhan, demi kesaksian pengajaran kita, maka berlakulah baik, ya. Berlakulah baik terhadap mereka semua. Dan kalau Anda adalah karyawan, Anda adalah orang yang bekerja pada orang lain, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Nah, dengan demikian maka pengajaran kita akan menjadi pengajaran yang baik, yang dihormati oleh orang juga. Nah, sekarang di perikop berikut, yaitu mengenai penyakit bersilat lidah, ya, bersilat kata dan mengenai ini cinta uang katanya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini, ya, semua ini yang Rasul Paulus tuliskan tentu kepada Timotius, ya. Jikalau seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ya, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ya, yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran, ya, ibadah yang dengan hati, yang menuntut kesucian hati bukan kesucian badan, ya, maka katanya, ya, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di muka bumi ini memang lumayan banyak orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa gitu, ya. Jadi ini yang ini mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari Alkitab. Menyimpang dari Alkitab itu berarti pengajaran yang dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau pengajaran dari dirinya sendiri kan berarti dia berlagak tahu gitu. Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, kata Rasul Paulus, ya. Bukan kata saya, ya. Memang jadi sejak zamannya Timotius saja, ya, disinyalir ada orang yang bersilat kata terus, ya, menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga ya tidak sesuai lagi dengan apa yang disampaikan itu, ya. Di sini dikatakan adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata,
yang menyebabkan dengki, ya cedera, ya fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa pada zaman Paulus sudah ada orang yang macam demikian. Wah, sekarang jauh-jauh lebih banyak lagi. Di zaman internet ini banyak orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan bersembunyi di balik nama samaran, sehingga orang tidak tahu alamat emailnya Yahoo atau Google, tidak tahu apa lagi gitu, dan namanya nama samaran dan sembarangan. Dan bahkan ada orang yang mengirimkan cerita-cerita porno kemana-mana pakai nama saya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini zamannya kejahatan meningkat sedemikian rupa. Yang saya sangat heran adalah yang melakukan itu orang Kristen, orang Kristen. Ada satu itu milis internet yang pakai nama Grafe lagi, Grafe fundamental katanya, dan yang mengelola pakai nama samaran itu Sikala atau siapa gitu di situ Itu adalah ini mailing list yang ini seperti yang Rasul Paulus katakan ini, yaitu yang bersilat kata, yang berlagak tahu dan mereka menyebabkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, menyebabkan orang saling curiga, menyebabkan saling fitnah dan lain sebagainya, percekcokan Karena apa? Karena orangnya tidak berani nongol, tidak berani kasih tahu nomor teleponnya, alamat rumahnya, dan kita tidak jelas kita bicara dengan siapa Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang lebih banyak lagi. Untuk itu orang Kristen mesti hati-hati Jangan terlalu cepat percaya sesuatu. Kalau Anda lihat apa-apa yang difoto di internet itu semuanya bisa dipasang bisa diedit, bisa dipasang Kalau Anda membaca apa-apa di internet gitu, jangan cepat-cepat percaya apa yang termuat di sana gitu. Karena ini zamannya orang ini melakukan pemfitnaan dan lain sebagainya dengan sedemikian canggihnya. Kita harus menjadi orang Kristen yang berhati-hati atas semua itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar katanya. Nah, orang-orang yang biasanya bersilat kata namun sesungguhnya tidak tahu apa-apa, disinyalir adalah orang yang mencari keuntungan katanya, mencari keuntungan materi. Dan sekarang penuh dengan ini acara kekristenan yang intinya mencari keuntungan materi Kita lihat banyak pendeta yang khotbahnya tentang persembahan melulu dan merangsang orang memberikan persembahan dengan berkata Tuhan akan balasnya berkali-kali lipat tetapi sekarang orangnya kan sudah kasih persembahan kepada dia, maksudnya gitu mengenai Tuhan membalasnya itu bukan urusan dia pokoknya sekarang dia penerima persembahan itu gitu. Nah, banyak orang Kristen yang terjebak di situ, dan banyak yang non Kristen, yang orang-orang yang suka pergi ke dukun mereka mendengar bahwa pendeta ini lumayan berkhasiat lumayan dapat memberi berkat, akhirnya mereka datang kepada pendeta yang demikian dan berputar-putar di situlah, yaitu di mana orang Kristen atau jemaat yang datang ke gereja mau cari keuntungan materi, jasmani dan duniawi. Demikian juga pendetanya yang berbicara juga mencari yang demikian akhirnya mereka berputar-putar di situ yaitu di sekitar hal-hal yang bersifat jasmani, materi dan duniawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ke-7 katanya, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar katanya. Katanya ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan. Maksudnya ibadah ini adalah tentu sikap hati kita kepada Tuhan atau
ketaklukan kita kepada Tuhan ya, atau penyembahan kita kepada Tuhan itu ibadah ya. Kalau disertai rasa cukup ya, disertai rasa cukup, tidak haus dan mengejar-ngejar hal-hal materi ya, jasmani dan duniawi, justru itu adalah baik gitu. Nah, kita tahu sekarang ya, katanya kita mesti punya rasa cukup karena kita tidak membawa apa-apa datang, kita tidak membawa apa-apa keluar ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, padahal kita lebih dari itu ya. Kita sudah lebih dari diberi pakaian dan makanan ya, karena kita bahkan bisa punya rumah, kita bahkan bisa punya banyak barang di dalam rumah. Jadi lebih dari cukup. Mestinya kita memiliki sikap hati yang cukup di hadapan Allah. Ayat 9 katanya, tetapi mereka yang ingin kaya, nah jatuh ke dalam pencobaan ya. Kalau ingin kaya, kadang-kadang bisa bikin susah diri kita ya. Nah, terutama kalau kita ini bukan hanya kepingin kaya ya, artinya kepingin cari nama gitu ya. Seringkali banyak orang ini membawa dirinya ke dalam kesusahan, bukan masalah mau jadi kaya juga, tetapi ya seperti misalnya ya anaknya ulang tahun ya mesti dipestain gitu ya, sampai pinjam duit sama orang. Anaknya ulang tahun mau pestain nggak ada duit, pinjam duit sama orang ya. Kadang-kadang ya saking ini ekstrimnya, pinjam duit sama rentenir ya toh. Nah, Anda bisa bayangkan habis anaknya ulang tahun ya toh, apa yang terjadi ya toh. Habis anaknya ulang tahun ya jadi repot sekali ya, sehingga ini hutangnya makin bertambah ya, hutangnya melilitnya, membelit-belit ya, akhirnya ya toh, gali lubang tutup lubang ya, akhirnya jadi repot sekali saudara ya toh. Nah, ini ingin hidup mewah ya, tidak pakai akal budi, sehingga utang sana utang sini ya toh, gonta-ganti handphone ya, padahal belum perlu diganti ya, masih bisa bunyi kok handphonenya gitu ya toh, tapi ganti ya toh. Kemudian hutang orang ya, ini ya jangan sampai orang Kristen berbuat demikian ya, itu tidak patut ya, itu bertentangan dengan iman kita ya, bertentangan dengan doktrin kita. Kita tidak mencari kemuliaan duniawi ya, kita tidak mencari itu, kita menyongsong kemuliaan surgawi, kita menantikan kemuliaan rohani, kemuliaan surgawi, bukan hal-hal yang demikian ya. Untuk apalah misalnya kita tinggal di rumah besar gitu, tetapi hutangnya sana sini atau rumah kita diketokin orang terus yang mau nagih hutang gitu ya. Untuk apalah kita berpesta misalnya ya, berpesta ulang tahun, pestanya megah, tapi yang datang ke pesta kita aja orang yang kita pinjamin duit, kita ini minjam duit dengan dia gitu ya. Lalu dia bilang, aduh ini orang ya toh, nah pinjam duit sama saya tapi pestanya macam begitu. Nah, itu kan bukan datangkan kemuliaan gitu, mendatangkan ini ya, hal-hal yang negatif macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah orang Kristen hidup dengan rajin ya, dengan giat, dan hidup dengan penuh rasa cukup ya. Rasa cukup itu begini, kalau sudah ada rasa cukup, lalu bukan berarti lalu kita nggak usah cari duit lagi gitu ya. Oh, saya sudah rasa cukup kok ya, jadi saya nggak usah kerja, saya santai saja. Itu salah lagi ya, itu salah ya. Kita harus rajin, justru kita orang Kristen harus sangat-sangat rajin ya. Mengapa? Karena selain kita bertanggung jawab untuk mencukupi ini kebutuhan rumah tangga kita ya, istri anak kita mau sekolah ya toh, semuanya, dan kita perlu ikut ambil bagian di dalam penginjilan ya. Kita perlu ikut ambil bagian untuk mendukung gereja kita perlu ikut ambil bagian untuk ya berbagai ya aktivitas ya pemberitaan Injil. Oleh sebab itu orang Kristen ya, kita merasa cukup tetapi kita rajin lagi mencari uang, itu bukan
bukan untuk kepuasan kita, tetapi dengan satu kesadaran penuh itu untuk membantu pelayanan Tuhan. Nah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya katanya jatuh ke dalam pencobaan, memang ya, ke dalam jerat ya, ke dalam berbagai nafsu yang hampa ya, berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan ya. Seringkali karena ini ya, karena ingin kaya ya, sampai masuk penjara ya, sampai ini ya, membuat segala macam yang palsu, sampai obat palsu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kadang-kadang kalau saya minum obat kok rasanya nggak ada reaksi apa-apa, saya mulai curiga obatnya bisa-bisa palsu ini ya. Saya tanya istri saya, beli di apotek mana ini ya? Ini ada orang jahat yang bikin obat palsu, juga ada apotek jahat yang jual obat palsu ya. Jadi ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan ya. Orang Kristen tidak boleh demikian ya. Terkutuklah orang Kristen yang terlibat dalam perdagangan obat palsu ya. Perdagangan itu ya, maupun yang buat, yang jual, semuanya itu ya, terkutuklah, karena itu sangat jahat sekali ya, sangat jahat sekali. Karena orang yang sakit ya mengharapkan sembuh, Anda bisa bayangkan ya, minum obat kok nggak ada reaksi, ternyata cuma tepung gandum gitu ya. Nah, itu kan ya sangat jahat sekali. Oleh sebab itu kita kalau orang Kristen baik ya, setia, jujur ya, orang Kristen yang lain juga akan tahu ya. Kalau kita beli obat ke apotek itu aja, karena yang punya orang Kristen kok. Kita tahu orang Kristen nggak bikin yang macam begitu. Jadi malah apoteknya bisa rame gitu ya. Karena apa? Karena ya obatnya biar mahal sedikit, tetapi itu asli gitu ya. Daripada minum obat agak murah sedikit, harganya miring ya. Saya kenal ada satu majelis dari sebuah gereja ya, majelis dari sebuah gereja saya kenal, dagang obat di Senen. Dia jual obat palsu ya, dan sampai kaya dia, banyak jual obat palsu di Senen itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mana orang Kristen bisa macam begitu ya toh, dan dia bisa tenang, bisa pergi ke gereja, bisa jadi majelis dan lain sebagainya. Anda bayangkan gereja macam begitu, kira-kira ini khotbahnya macam apa ya toh. Nah, inilah persoalannya ya. Karena apa? Karena malah dia jadi majelis, jadi dia yang kontrol gembalanya, dia kontrol pendetanya gitu ya. Nah, pendetanya jadi takut sama dia, tidak berani mengkritiknya, dan dia banyak kasih persembahan, untung dari obat palsu itu gitu ya. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi mengerikan ya kalau kita lihat ini orang Kristen yang tidak ada kesaksian ya, mereka betah di gereja yang tidak menegur ya, tidak memperbaiki orang. Mereka tidak mungkin betah bisa datang ke Grafe. Kalau datang ke Grafe hanya ada dua pilihan ya, yaitu dia bertobat total atau dia tidak tahan, dia pergi biasanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat ya hal demikian. Nah, ayat yang ke-10 katanya, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang ya. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, dan hakikat dari dosa atau kejahatan itu adalah mengasihi diri sendiri ya. Nah, sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman ya. Awalnya memburu uang, tapi lama-lama kemudian menyimpang dari iman. Ini masuk ke doktrinal ya. Nah, karena memburu uang lah, maka dia tidak berani pergi ke gereja yang benar. Dia cari kira-kira gereja yang kompromi, dia cari gembala yang lembek gitu, yang kira-kira bisa disetel sama dia ya. Karena apa? Ya karena hidupnya menyimpang dari kebenaran ya. Hidupnya menyimpang kebenaran. Dia tidak berani pergi ke gereja yang benar. Dia cari gereja yang salah, yang gereja yang penuh dengan kompromi. Dia cari pendeta yang matanya jadi hijau kalau dilihat duit gitu. Macam begitu ya. Jadi putar-putar di situlah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang di ayat 11, dari ayat 11 ini pesan-pesan penutup ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, katanya, jauhilah semuanya itu ya,
Iya betul, kalau manusia Allah harus jauhi semua yang tertulis di atas itu, ya jangan sampai kita terlibat di dalamnya, ya kecuali orang yang bukan manusia Allah, orang yang tidak lahir baru, ya. Nah biasanya yang macam begini, ya dia malu pada dirinya sendiri, dia tahu kok dia salah gitu ya. Masa jual obat palsu bisa tidak tahu dirinya salah? Ya, itu kan tidak mungkin. Ya. Kejarlah keadilan, ya kejarlah keadilan, ya katanya ibadah, ya kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Nah, ini adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang positif. Orang yang di dalam Tuhan, manusia Allah harus mengejar hal ini, ya mengejar keadilan, ya ibadah, ya kesetiaan, kasih, ya kesabaran dan kelembutan, ya harus mengejar semua itu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, ya. Kita perlu bertanding iman dan rebut hidup yang kekal. Nah, rupanya ini di sini Rasul Paulus masih berkata bahwa hidup yang kekal itu masih sesuatu yang perlu direbut, ini ya di sini masih sesuatu yang perlu direbut. Nah, ini one point Calvinis, ya kadang-kadang mereka kecolongan, ya. Mereka kumpulkan ayat-ayat yang berkata bahwa kita ini sudah secure, ya. Kita sudah pasti masuk surga. Iya. Nah, tetapi ayat Alkitab berkata asal engkau teguh di dalam iman sampai akhir, katanya, ya. Nah, di sini masih dikatakan ya kita ini ya pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal, katanya, ya. Berarti memang ya kita sudah diselamatkan, iya, ya. Saya katakan iya. Ini sejauh Anda tetap di dalam iman, ya. Jadi Anda sudah diselamatkan, iya, ya. Anda pasti akan masuk surga, oh iya. Yaitu ya sejauh Anda tetap di dalam iman, ya. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 3. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 3, ya. Kalau di ayat yang ke-6-nya berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Di ayat yang ke-14 malah dia bilang gitu, karena kita telah beroleh kebahagiaan dalam Kristus, ya. Dengar baik-baik, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja, ada kata asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya keyakinan iman kita yang semula. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita pasti diselamatkan. Oh iya, pasti. Asal saja, ya. Asal saja kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja, ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu tekun di dalam iman. Oh, lalu mereka menuduh, oh kalau begitu kamu diselamatkan oleh perbuatan. Konyolnya bukan main. Siapa bilang iman itu perbuatan? Ya, siapa bilang bertekun dalam iman itu perbuatan? Kita diselamatkan oleh iman. Di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ngomongnya begitu, ya. Kalau diselamatkan oleh iman itu sama dengan diselamatkan oleh perbuatan, ya apa itu jadinya? Ya. Nah, tanpa mereka sadari, mereka sangat dipengaruhi oleh pengajaran Calvinis sebenarnya. Sangat dipengaruhi oleh pengajaran. Di sini Rasul Paulus bilangnya, rebutlah hidup yang kekal, katanya, rebutlah hidup yang kekal, ya. Di sini, ya. Artinya kita harus tetap bertekun di dalam iman, ya, sampai pada akhirnya. Nah, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ya. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi di depan banyak saksi itu diikrarkan ikrar yang benar, ya. Berarti ini menyinggung masalah pentabisannya Timotius ini, ya, sebagai gembala di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, ya. Kuserukan kepadamu, ya, turutilah perintah ini, ya, dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa ini ikrar iman, ya, iman.
tiap-tiap orang yang diselamatkan itu harus membuat pengakuan iman di hadapan jemaat, ya, membuat pengakuan iman di hadapan jemaat, dan pengakuan itulah yang kita harus pegang teguh, ya, kita harus pegang teguh, dan kita tahu bahwa itu pengakuan iman yang telah kita buat, ya, di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Dan ya sebagaimana Kristus yang katanya ini berikrar juga di hadapan Pontius Pilatus katanya, dan kemudian Rasul Paulus peringatkan, ya, di atas nama Tuhan Yesus katanya dia peringatkan supaya ini Timotius ini betul-betul, ya, ini pegang teguh akan ikrarnya, pegang teguh akan janji imannya, ya, kemudian pegang teguh akan janji kesetiaannya di dalam pelayanan juga, ya. Di ayat yang ke-16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yaitu ya ini Allah yang tidak takluk kepada maut, ya, bersemayam dalam terang, ya, yang tak terhampiri. Dan di sini ada dikatakan Allah bersemayam di dalam terang tak terhampiri. Ya, mustahil orang berdosa bisa datang kepada Allah walaupun secuil saja dosanya, tidak mungkin. Oleh sebab itulah dosa harus diselesaikan, dan dosa diselesaikan melalui penghukuman. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salibnya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini katanya, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi memang, ya, salah satu hal yang seringkali terjadi pada orang kaya adalah mereka ini overconfident, ya, mereka terlalu percaya pada harta yang mereka miliki, padahal ya itu harta adalah sesuatu yang bisa datang bisa pergi, dan itu bukan sesuatu yang permanen, ya. Seharusnya kita tidak menaruh pengharapan kita atau kita tidak menaruh keamanan kita pada harta yang tidak permanen yang di muka bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, untung sekarang kondisi di Indonesia kan aman-aman saja gitu. Orang yang kaya raya bisa langsung jatuh miskin kalau misalnya peperangan terjadi, ya, bencana alam, gempa bumi, ya, atau berbagai hal, ya. Maka itu, ya, kita tidak boleh menaruh harap kita, iman kita pada perkara-perkara yang bersifat materi, jasmani dan duniawi. Nah, katanya peringatkanlah agar, ya, mereka itu berbuat baik, ya, mereka perlu menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, ini, ya, jadi kaya di dunia ini itu bersifat sementara, sangat-sangat sementara, ya. Tetapi kalau kita kaya dalam kebaikan, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, itu kita kaya di sorga, ya, kaya di dalam Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali, ya, pendeta yang mengajar dengan salah menyebabkan orang Kristen memandang ke dunia ini, karena gembalanya mengajak mereka memandang ke dunia ini terus, ya, tidak mengajak mereka memandang ke sorga, dan juga tidak mengajarkan bahwa nanti di sorga, ya, satu dengan yang lain itu kemuliaan kita berbeda, ya. Itu sesuai dengan apa yang kita perbuat di muka bumi ini, ya. Jadi orang-orang yang masuk ke neraka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda, dan orang-orang yang masuk surga diberi kemuliaan yang berbeda-beda juga, ya, karena itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Tapi masuk surga bukan melalui perbuatan, tetapi setelah kita masuk surga, perbuatan kita dihitung di pengadilan bema Kristus, ya. Nah, kemudian dikatakan, dan, ya, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, ya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di sini diajarkan bahwa adalah benar kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Itulah sebabnya nanti kita masuk sorga, kondisi kita tidak sama semuanya. Ya, orang yang mengumpulkan dengan tidak mengumpulkan, kalau sama, untuk apa kita mengumpulkan, doh? Ya, enggak. Kalau orang
orang yang rajin melayani Tuhan nanti sampai di sorga sama dengan mereka yang tidak melayani sama sekali, hanya bertobat percaya kepada Tuhan saja. Kalau sama, ya untuk apa kita rajin toh? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tidak demikian ya. Allah yang maha adil, semuanya akan dihitung ya. Semuanya, satu gelas air putih saja akan dihitung. Oleh sebab itu bergiatlah. Jangan engkau kecewa karena melihat orang lain tidak bergiat gitu. Karena ya upahnya berbeda gitu. Hai Timotius, di ayat yang ke-20 katanya, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu katanya. Peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Apa ya, ini ya, rahasia iman ya, doktrin yang benar ya, dan ini tugas pelayanan. Masih banyak lagi hal-hal yang dipercayakan kepada Timotius ya. Nah, hindarilah omongan yang kosong ya. Omong kosong, olok mengolok ya. Omong kosong itu apa, ini ya, ini seperti guyon ya, dan sindir menyindir segala macam, itu omong kosong ya, omongan yang kosong dan yang tidak suci ya. Hindari itu. Dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan ya. Jadi ini ya, sekarang pengetahuan makin hari makin memojokkan Tuhan, makin menyingkirkan Tuhan ya. Mengapa? Karena kaum evolusionis makin hari makin ini mendapat tempat, dan mereka berjuang sedemikian rupa menyingkirkan Allah dari sekolah-sekolah ya, menyingkirkan ini ya, Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Kalau Anda nonton itu geografi ya, National Geography, Anda nonton Discovery ya, mereka lihat satu binatang ikan katanya, ini ditemukan ikan purba katanya. Saya melihat di koran juga katanya ikan purba. Nah, itu bukan ikan purba kalau ada sekarang ya. Kalau ini otaknya sudah di mana gitu. Ikannya ada sekarang ya, di lautan, di tempat yang dalam, disebut ikan purba. Nah, itu ikan sekarang ya, ada sekarang gitu. Itu sama sekali bukan ikan purba. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah katanya pertentangan ya, ini pengetahuan ya, pertentangan berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kita tahu bahwa pengetahuan murni, bukan yang spekulatif ya, itu tidak mungkin bisa bertentangan dengan Alkitab ya. Dan akal sehat tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, inilah orang Kristen harus menafsirkan Alkitab dengan akal sehat yang baik ya. Di ayat yang ke-21 katanya, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman ya, menyimpang dari iman. Nah, menyimpang dari iman ya, ini bukan jatuh ke dalam dosa loh, ini menyimpang dari iman. Berarti ini masalah doktrinal ya. Masalah doktrinal ya, kasih karunia menyertai kamu, kata Paulus ya. Jadi janganlah kita menyimpang dari iman. Jangan kita ini salah dalam hal doktrinal. Ini penting sekali ya, dalam hal doktrinal. Ini kelompok evolusionis ya, kelompok orang-orang yang benci kepada Tuhan. Mereka makin hari makin dapat tempat, dan mereka makin giat ya, melakukan melakukan berbagai tindakan dan usaha untuk ya menyingkirkan Tuhan dari buku-buku pelajaran ya, dan mereka memasukkan ide-ide evolusinya ke dalam kehidupan orang Kristen ya, dan menyebabkan orang Kristen bisa menyimpang dari iman ya, menyimpang dari iman. Kiranya Tuhan menyertai Timotius dan juga menyertai kita semua yang sama-sama menerima pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas firman-Mu yang Engkau tuliskan bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk radio ini. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan tolong ya, berkati, biar melalui radio ini kami bisa memberitakan firman-Mu dan banyak orang bisa mendengarkan dan mendapat berkat. Tuhan tolonglah, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.